Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sudah hadir semua? Belum sih, Pak. Belum. Hari ini jadwal siapa yang akan presentasi? Kelompok 3, Bapak. Kelompok 3 ya, Sylvia. Siapa aja kelompok 3 bisa dipersiapkan aja langsung ya, teman-teman. Sambil menunggu yang lain juga join. Iya, Silakan, Pak. Kelompok kameranya di merah. on cam ya. Oke. Wah, Ido lagi tempat kerja ya. Iya, Pak. Ada sunbay-nya di belakang tuh. Infus ya. Siapa aja kelompoknya hari ini, teman-teman? Silvi, Ada Ayu, Nanda, Mala, Septi, Ara, Pak. Hara berarti ya Zahra ya. Ayu, Iya, Pak, benar. Oke. Tentang struktur dan fungsi protein ya, Pak. Ya, betul. Bapak mau nanya, ini langsung share screen, boleh, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Share screen aja langsung. Oke, siapa yang akan presentasi duluan? Saya, Pak. Zahra ya. Oke, Iya, Pak. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi protein. Bisa dilanjut, Nan? Di mana presentasi ini dibuat oleh ada teman saya, Nanda Sela Rahayu, Ayudia Al-Zahra, dan saya sendiri Az-Zahra, dan ada Malako Malasari dan Septi Berta. Apa itu protein? Kata protein berasal dari bahasa Yunani, proteios,
yang berarti barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh John G. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Struktur Langsung di protein. slideshow aja ya. Bisa nggak slideshow-nya? Saya udah coba nggak bisa, Pak. Kalau di slideshow dia Enable ada editingnya gitu. coba dihilangin dulu yang atas. Coba nih ya, Pak. Mm-mm. Nah, itu bisa. Udah, Pak. Ya. Dilanjut yang tadi apa ulang lagi ya, Pak? Lanjut aja. Oh, lanjut aja, baik. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam alfa amino. Urutan ini juga disebut sebagai residu. Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk dapat melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spesial yang spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel, yaitu 1-100 nanometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Struktur dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama primer, kedua sekunder, dan ketiga tersier. Selanjutnya yang pertama ada struktur protein primer. Next, Nanda. Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tertentu yang tepat. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. Selain itu juga diperlihatkan bahwa insulin terdiri dari hanya asam amino L yang saling berhubung melalui ikatan peptida antara gugus amino alfa dan gugus karboksil alfa. Prestasi ini merangsang peneliti lain untuk mempelajari urutan asam amino sebagai protein. Pada protein gugus karboksil alfa, asam amino terikat pada gugus amino alfa asam amino lain dengan ikatan peptida, disebut juga ikatan amida. Satu unit asam amino dalam rantai polipeptida disebut residu. Rantai polipeptida mempunyai arah sebab unit penyusun mempunyai ujung yang berbeda, yaitu gugus amino alfa dan gugus karboksil alfa. Berdasarkan kesepakatan, ujung amino diletakkan pada awal rantai polipeptida. Berarti urutan asam amino dalam rantai polipeptida ditulis dengan diawali oleh residu amino terminal. Next, Nanda. Lanjutannya, rantai polipeptida terdiri dari bagian berulang secara beraturan yang disebut rantai utama dan bagian yang bervariabel untuk membentuk rantai samping.
Rantai utama kadang-kadang disebut tulang punggung. Kebanyakan rantai polipeptida di alam mengandung antara 50 sampai 2000 residu asam amino. Berat molekul rata-rata residu asam amino adalah 110. Berarti berat molekul rantai polipeptida adalah antara 5.500 dan 220.000. Massa protein dalam juga dinyatakan dalam Dalton. 1 Dalton sama dengan 1 unit massa atom. Suatu protein dengan berat molekul 50.000 mempunyai 50 atom. Sejumlah protein mempunyai ikatan disulfida. Ikatan disulfida antara rantai maupun di dalam rantai terbentuk oleh oksidasi residu sistein. Protein intrasel umumnya tidak mempunyai ikatan disulfida, sedangkan protein ekstrasel sering mempunyai beberapa. Ikatan lintas non-belerang yang berasal dari rantai samping lisin ditemukan pada beberapa protein. Misalnya serat 2.8 biofisika, kolagen dalam jaringan ikat diperkuat dengan cara ini. Sama seperti fibrin pada penggumpalan darah. Berikut yang pertama ada di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada jembatan disulfide dibentuk dari gugus sulfidrin dan 2 residu sistein dan akan menghasilkan 1 residu cystinin. Terus selanjutnya ada gambar model ikatan sulfida pada struktur primer. Selanjutnya, yang kedua ada struktur protein sekunder. Pauling Kornay mempelajari berbagai kemungkinan konfirmasi polipeptida dengan membuat model-model molekul. Mereka sangat mentaati hasil pengamatan sudut ikatan dan jarak pada asam amino dan peptida kecil. Pada tahun 1951, mereka mengemukakan 2 struktur peptida yang disebut helix alpha dan lembar berlipat beta. Struktur ini berhubung dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linier. Helix alpha merupakan struktur bentuk batang rantai polipeptida utama yang bergulung membentuk bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Dilanjut oleh Malaka Malasari. Bentuk helix alfa dimantapkan oleh ikatan hidrogen antara gugus NH dan gugus CO pada rantai utama. Gugus CO hidrogen dengan gugus NH gugus CO setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH asam amino, terletak pada 4 residu di depannya, pada urutan linier. Bentuk helix pada protein ini mempunyai peran mekanis dalam pembentukan berkas serat yang kaku seperti duri landak. Sitoskeleton atau penyangga bagian dalam suatu sel mengandung banyak filamen yang merupakan 2 untai helix alfa yang saling beroilin. Struktur helix alfa telah disimpulkan oleh Pauling dan Corey 6 tahun sebelum struktur ini terbukti pada myoglobin dengan pemeriksaan menggunakan sinar X. Uraian tentang struktur helix alfa ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah biologi molekuler, sebab memperlihatkan bahwa konformasi rantai polipeptida dapat diperkirakan bila sifat komponennya diketahui dengan teliti dan tepat. Struktur helix alfa telah disimpulkan oleh Pauling dan Corey 6 tahun sebelum struktur ini terbukti pada myoglobin dengan pemeriksaan menggunakan sinar X. Uraian tentang struktur helix ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah biologi molekuler sebab memperlihatkan bahwa konformasi rantai polipeptida dapat diperkirakan bila sifat dan komponennya diketahui dengan teliti dan tepat. Berikut adalah gambar struktur berpilin pada helix alfa. Pauling dan Corey menemukan corak struktur periodik yang lain yang dinamakan lembar berlipat beta. Disebut beta sebab merupakan struktur kedua yang mereka temukan, sedangkan helix alfa sebagai struktur pertama. Lembar berlipat O berbeda dengan helix alfa yang berbentuk batang rantai polipeptida. Lembar berlipat beta disebut untai beta.
berbentuk lurus, terentang, tidak bergelung tegang seperti heliks alfa. Jarak aksis antara asam amino yang bersebelahan antara 3,5 A, sedangkan pada heliks alfa jaraknya adalah 1,5 A. Perbedaan lain ialah pada lembar berlipat beta distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus NH dan CO. Pada rantai polipeptida berlainan, sedangkan pada heliks alfa ikatan hidrogen terdapat antara gugus NH dan CO pada rantai yang sama. Berikut adalah gambar lembar berlipat R. Rantai polipeptida yang bersebelahan pada lembar berlipat beta dapat searah atau berlawanan arah, misalnya fibroin sutra, hampir seluruhnya terdiri dari tumpukan lembar beta antiparalel. Bagian lembar beta seperti ini merupakan struktur yang berulang pada banyak protein. Sering dijumpai unit struktur yang terdiri dari 2-5 unit lembar beta paralel atau antiparalel. Struktur protein tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan disulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidaklah terlalu jelas. Kolagen memperlihatkan tipe khusus suatu heliks dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan pada mamalia. Kolagen merupakan komponen serat utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan gigi. Protein ekstrasel ini mengandung 3 rantai polipeptida berbentuk heliks yang masing-masing sepanjang hampir 1000 residu. Urutan asam amino dalam kolagen sangat beraturan. Tiap residu ketiga hampir selalu glisin. Dibanding dengan protein lain, kandungan prolin dalam kolagen juga tinggi. Selanjutnya, kolagen mengandung 4 hidroksiprolin yang jarang. Berikut perbandingan antar struktur primer, sekunder, dan tersier. Kolagen merupakan molekul berbentuk batang dengan panjang kira-kira 3000 OA dengan diameter hanya 15 OA. Corak heliks dari gabungan ketiga rantai polipeptida sama sekali berbeda dengan heliks alfa dalam satu untai tidak ditemukan ikatan hidrogen. Tetapi masing-masing untai heliks kolagen distabilkan oleh daya tolak menolak cincin pirolidin, residoprolin, dan hidroksiprolin. Dalam bentuk heliks ini yang lebih terbuka daripada heliks yang terpilin tegang, cincin-cincin pirolidon berjauhan letaknya. Ketiga untai polipeptida saling berbelit membentuk superheliks. Jarak aksis tiap residu dalam superheliks adalah 2,9 OA dengan hampir 3 residu pada tiap putaran. Ketiga untai heliks ini saling berkaitan melalui ikatan hidrogen. Sebagai donor hidrogen adalah gugus NH residu glisin dan gugus CO residu pada rantai yang berlainan bertindak sebagai aseptor hidrogen. Gugus hidroksil residu hidroksprolin juga berperan pada pembentukan ikatan hidrogen. Dengan ini dapat dimengerti mengapa glisin menempatkan diri pada tiap posisi ketiga pada rentangan 1000 residu yang membentuk heliks kolagen. Bagian dalam heliks 3 untai ini sangat padat. Ternyata glisin merupakan satu-satunya residu yang cocok pada bagian dalam. Protein yang terdiri atas lebih dari satu rantai polipeptida mempunyai tingkat organisasi struktural tambahan. Masing-masing rantai polipeptida disebut subunit. Struktur kuarterner menggambarkan pengaturan subunit protein dalam ruang. Misalnya hemoglobin terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Susunan subunit hemoglobin pada tetramer ini berperan pada komunikasi antar tempat pengikat O2, CO2, dan H+ yang berjauhan. Virus sangat memanfaatkan informasi genetik yang terbatas dengan membentuk selubung yang terdiri dari subunit yang sama secara berulang di dalam susunan yang simetris.
Protein yang terdiri atas lebih dari satu rantai polipeptida mempunyai berikut dilanjut oleh Nanda. Yang keempat, ada struktur kuartener protein. Struktur primer, sekunder, dan tersier umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. Akan tetapi, bila struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein, maka disebut struktur kuartener. Pada umumnya, ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Struktur kuartener yaitu asosiasi dari dua atau lebih rantai polipeptida membentuk multi-subunit atau protein oligomer. Rantai protein dari sebuah protein oligomer mungkin identik atau berbeda. Berikut struktur kuartener, 4 derajat. Lebih dari satu rantai polipeptida terikat bersama, menjadi satu polipeptida yang fungsional. Hydrophobic interaction. Selanjutnya ada fungsi protein. Protein adalah polimer dari asam amino polipeptida yang memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai katalisator reaksi-reaksi biokimia dalam sel. Peranan ini dimainkan oleh molekul protein khusus yaitu enzim. Reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim berkisar dari reaksi-reaksi sederhana, misalnya hidrasi karbon dioksida, sampai reaksi kompleks, misalnya replikasi kromosom. Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu, reaksi yang dikatalisis oleh enzim akan berjalan jauh lebih cepat daripada reaksi tanpa enzim. Enzim juga mempunyai peranan sangat penting dalam studi biologi molekuler. Contohnya, enzim endonuklease, restriction endonuklease, enzim ligase, DNA polimerase, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pengangkut molekul-molekul kecil dan ion. Telah diketahui bahwa molekul-molekul berukuran kecil, misalnya oksigen, diangkut di dalam jaringan tubuh jasad multiseluler oleh protein hemoglobin atau oleh mioglobin. Sistem pengangkutan nutrien ke dalam sel jasad renik juga melibatkan protein pengangkut tertentu yang dikenal sebagai enzim permease. Baik melalui mekanisme difusi berbantuan facilitated diffusion atau transport active transport. Sebagai contoh, molekul karbon laktosa diangkut ke dalam sel bakteri E. coli menggunakan protein pengangkut tertentu yaitu enzim permease laktosa, yakni suatu enzim yang sintesisnya dikode oleh enzim lak. Lanjutannya yang ketiga, berperan di dalam sistem pergerakan yang terkoordinasi, misalnya dalam kontraksi otot, pergerakan kromosom menuju kutub-kutub sel selama proses mitosis maupun pergerakan flagea bakteri. 4. Sebagai komponen sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ditentukan oleh adanya antibodi yang merupakan protein dengan fungsi sangat spesifik. Antibodi akan disintesis jika ada senyawa atau benda-benda asing masuk ke dalam tubuh. Antibodi berfungsi untuk mengenali benda-benda asing atau antigen, misalnya sel bakteri, virus, atau sel-sel jasad hidup lain. Yang kelima, sebagai feromon. Jasad eukariot tingkat rendah, misalnya khamir Saccharomyces cerevisiae, menghasilkan molekul berukuran kecil yang disekresikan keluar sel. Khamir haploid S. cerevisiae terdiri atas dua macam tipe mating, yaitu tipe A dan tipe alfa. Kedua, macam tipe sel khamir tersebut menghasilkan feromon berbeda yang digunakan untuk menarik sel dengan tipe mating yang berbeda sehingga akan terjadi konjugasi.
Feromon yang berfungsi di dalam proses perkawinan antara dua sel khamir yang berbeda tipenya tersebut tidak lain juga berupa molekul protein. Lanjutannya yang keenam, sebagai pengatur ekspresi genetik, proses replika DNA, transkripsi, dan translasi yang berlangsung di dalam sel merupakan proses seluler yang sangat kompleks dan diatur oleh bermacam-macam protein, baik yang berupa protein sebagai katalisator reaksi atau enzim, maupun protein regulator. Ekspresi genetik pada dasarnya menentukan sebuah aktivitas biologis jasad hidup. Pada jasad renik, misalnya, hal ini akan menentukan apakah suatu substrat dapat dimetabolisme. Pada jasad tingkat tinggi, ekspresi genetik juga akan menentukan proses diferensiasi. Oleh karena itu, peranan protein dalam metabolisme jasad hidup sangat besar dan vital. Yang ketujuh, sebagai pemancar impuls saraf. Protein reseptor seperti rhodopsin adalah contoh protein yang berperan dalam meneruskan rangsangan tertentu ke sel saraf. Yang kedelapan, sebagai komponen pendukung kekuatan regang, tensile strength, pada kulit dan tulang, misalnya kolagen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ada videonya nggak? Ada video mau Ada, ditampilkan? Pak. Ada, Pak. Bentar ya, Ada. Pak. Mau ditampilkan dulu boleh? Iya. Selamat datang kembali. Kedengaran nggak, Pak? Ada, tapi kayaknya kejauh ya kalau dari saya. Kedengeran sih, tapi Kenapa, Pak? kedengeran tapi memang kayak apa namanya, bunyi-bunyi Zoom yang dekat kayaknya ya. Tadi udah share sound belum? Udah, Pak. Udah ya. Coba di play lagi. Mantul gitu suaranya. Ya, suaranya mantul ya. Asam amino adalah molekul sederhana yang adopsi sebagai pusat dengan kandungannya masing-masing dari atom awal satunya sekarang dan rantai saraf. Molekul asam Emang nggak ada suaranya ya, Pak?
Nggak ada suaranya ya? Iya, Nanda. Masa di aku? Ada suara. Oh, coba kirim ke saya linknya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Nanda, stop share dulu, Nan. Lupa. Privasi ini kayaknya. Oh, jadi tadi double ya share-nya ya? Saya pakai laptop sama HP gitu, Pak. Oh iya, pantesan. Coba kirim aja linknya. Nanti saya coba setel dari sini. Oke, saya coba share ya. Selamat datang kembali di video belajar dokter hewan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan jenis protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil, yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harus memahami asam amino terlebih dahulu. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya adalah seperti ini, yang disebut asam amino leusin.
Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Para asam amino ini dapat disimbolkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton. Sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka, dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga apabila susunan asam amino ini diletakkan di dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein structure level, yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai pada level sekunder, dan ada protein kompleks yang mencapai level kuartener. Mari kita bahas satu persatu. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada 2 bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral, dan bentuk beta pleated sheet yang bertumpuk-tumpuk. Struktur tersier merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Terakhir, struktur kuartener merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein dalam tubuh, secara umum ia hanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya adalah enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen,
yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin yang menyusun bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai struktur dan jenis protein. Untuk biomolekul lainnya, klik tautan di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video. Oke, jelas juga ya tadi videonya ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu. Oke, kelompok yang sebelumnya silakan di-guide dulu kalau ada pertanyaan dari teman-temannya. Ada? Belum? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Oke, baik. Silakan ditutup untuk presentasinya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti presentasi kami. Presentasinya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin di akhir pelajaran ya Pak ya, dijawab sama Ya, Bapak. oke. Makasih Pak. Bisa dijawab kelompoknya lagi ya. Oke, baik teman-teman ya. Tadi udah terima kasih ke kelompok Zahra dan teman-teman yang sudah presentasi tentang struktur dan fungsi protein ya. Saya akan share juga materi yang sudah ada. Saya juga ada taruh di e-learning ya. Kalau teman-teman mau download, silahkan. Ini ada materi tentang protein. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan bisa disampaikan ya. Ini di beberapa video tadi sudah dibahas, kemudian di kelompok tadi juga udah diulas juga ya. Jadi nanti saya akan bahas nggak terlalu sedalam tadi lagi karena udah ada beberapa yang mirip ya materinya, tapi ada juga yang sedikit berbeda. Nanti saya akan stressing di bagian-bagian tertentu. Ini protein ya, jadi kalau protein tadi sudah dibahas, itu merupakan kumpulan dari asam-asam amino. Di asam amino kan banyak tadi ya, ada macam-macam, ada isoleusin, arginin, metionin, dan lain-lain sebagainya, glutamin dan lain-lain. Itu kalau berkumpul, itu bisa membentuk suatu asam amino tersebut berkumpul membentuk suatu protein. Jadi protein ini memang molekul yang besarnya lah, molekul yang besarnya dari asam-asam amino. Nah, si asam-asam amino ini banyak. Kalau dia berkumpul, tadi kan sampai dengan 90 sampai dengan 1350 asam amino untuk satu proteinnya. Jadi banyak tuh. Tapi ada juga asam amino yang tidak berkumpul, maka dia berdiri sendiri seperti yang tadi. Masing-masing memiliki karakter dan fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, si protein-protein ini fungsinya banyak untuk mempercepat reaksi-reaksi metabolisme. Tadi kan enzim ya, salah satunya. Kita punya banyak sekali enzim di dalam tubuh, itu termasuk adalah protein yang akan mempercepat reaksi. Kemudian tubuh kita juga perlu untuk mereplikasi, memperbanyak jumlah DNA. Protein juga diperlukan. Menambah rangsangan, memberikan bentuk sel dan tubuh, memindahkan molekul dari satu lokasi dengan lokasi yang lain, itu sangat membutuhkan yang namanya protein ya. Translokasi protein di situ itu sangat penting. Contohnya apa yang dipindahkan dalam translokasi ini kalau tingkat molekular ya. Ini misal di dalam suatu sel otot atau sel lemak kita itu kan ada yang namanya protein di dalamnya itu. Ada namanya glukosa transporter GLUT4. Itu pintu masuk gula darah ke dalam sel otot dan sel lemak. Jadi kalau kita mengalami habis makan, habis minum yang manis-manis itu kan kadar gula darah kita tinggi.
tingginya ini akan dimasukkan ke dalam sel otot dan sel lemak. Itu butuh protein di situ. Ada glukosa transporter yang membawa kelebihan gula darah ini untuk masuk ke dalam sel. Sehingga secara total nantinya di dalam darah kita gula darahnya tidak terlalu tinggi. Itu banyak protein di dalamnya yang nantinya akan membantu. Itu memindahkan ya molekul dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan utama antara satu protein dengan protein lain itu tentu dari urutan asam amino. Kalau urutannya berbeda, tiap kodonnya berbeda, pasti asam aminonya juga akan berbeda. Dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Ya tadi ya kita lihat ada lipatan-lipatan protein yang terjadi dan penting untuk melakukan lipatan tersebut karena dia membentuk primer, sekunder, kemudian sampai ke kuartener, itu dia akan membentuk suatu lipatan sehingga membentuk suatu protein-protein baru yang lebih kompleks lagi yang kita butuhkan. Itu secara definisi ya, teman-teman, tentang protein. Ini gambarnya saja. Jadi kalau makromolekulnya adalah protein, protein besarnya, bagian besarnya adalah protein, molekul yang gedenya protein, sedangkan kalau dipecah-pecah yang kecil-kecilnya yaitu asam-asam amino. Ini kalau dilihat struktur kimianya, tadi udah dilihat juga ada alanin, nggak usah dihafalin ya. Ini strukturnya hanya sekedar teman-teman tahu. Di situ ada gugus aminanya, ada alkilnya di situ. Ini kalau kita lihat kan macam-macam ya. Dan gugus alkil inilah juga akan menentukan nanti apakah dia larut dalam air, apakah dia larut dalam lemak, seperti yang sudah disampaikan. Ini juga sama ya dengan tadi ya, ada ratusan jenis asam amino, tapi dari total asam amino yang ini, kalau kita susun, itu adalah 20 jenis saja asam amino yang menyusun dalam suatu protein. Nah, dari 20 jenis ini tadi sudah dibahas, ada yang sifatnya kita lihat dari kelarutan, atau kita ngomongin tentang polaritas. Polar, apakah non-polar. Jadi kalau polar dia larut dalam air, sedangkan non-polar dia tidak larut. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Karena adanya berdasarkan sifat rantai sampingnya, R-nya ini. Rantai sampingnya itu apakah dia bersifat nantinya larut dalam air, hidrofilik, atau suka dengan air, atau polar, atau dia akan menjadi yang protein non-polar, yang bersifat hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Yang tidak larut, contohnya lipid, udah jelas, lemak mana larut dalam air ya, di protein tapi tidak akan larut. Teman-teman kalau makan bakso, di kuahnya ada lemaknya gitu kan, itu dengan air panas pun dibakar itu nggak akan larut. Bahkan sate pun kalau dibakar dia akan netes-netes saja kan, karena dia tidak larut. Contohnya kalau di asam aminonya ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin. Ini salah satu asam-asam amino yang digunakan atau yang tidak larut dalam air. Ya. Kemudian ada juga yang larut dalam air, serin, sistein, glutamin, asparagin, treonin ini larut dalam air. Dan ada juga beberapa yang ada di dalam saluran pencernaan, ada di dalam darah, ada hemoglobin, itu kan larut juga ya dalam darah ya. Tapi kalau udah ngomongin kolesterol, lipid, itu kan biasanya tidak larut, tapi dia akan terdispersi ya di dalam cairan. Makanya kalau kadarnya tinggi, dia bisa menumpuk di dalam saluran kardiovaskular ya, dalam saluran pembuluh darah. Itu protein-protein yang non-polar, tidak larut dalam air. Apa aja contohnya? Ya ini tadi ya, kalau tadi udah dibahas juga di video, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Hidrofobik artinya dia tidak suka dengan air, artinya tidak larut. Hidrofilik artinya yang larut. Ada yang sifatnya asam, ada juga yang sifatnya basa. Kalau asam aspartat, asam glutamat, udah jelas namanya juga asam, pasti dia akan pH-nya di bawah 7. Ada juga yang bersifat lebih basa, ya. Ada arginin ya di situ. Kalau di sini dilihat ada beberapa kodenya ya, atau bisa juga disebut dengan 3 huruf atau 1 huruf untuk menentukan perbedaan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Tadi sudah dibahas juga ukuran partikelnya, ya. Protein tersebut ada 10 sampai dengan 150 kilodalton. Jadi kalau satu protein itu 110 dalton, artinya butuh 90 sampai dengan 1350 asam amino untuk mendapatkan satu protein. Nah, bagaimana protein ini berikatan? Ya, ini tadi sudah dibahas juga, ada ikatan peptida. Jadi ikatan pemakaian bersama elektronnya, pasangannya ya, bentuk ikatan kovalen yang terbentuk antara asam amino dengan gugus karboksil yang bereaksi dengan gugus asam amino yang lain. Jadi dia saling berikatan dengan yang lain dan akhirnya akan membentuk juga suatu molekul air atau disebut dengan H2O ya.
Itu ikatan-ikatan peptida yang mengikat antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Dari sekian banyak asam amino, teman-teman kalau kita flashback lagi ke pembelajaran kita yang lalu, waktu itu saya pernah berikan tabel kan ya. Alanin itu apa aja? Bisa GCA, bisa GCC, bisa GCG, ya, guanin, sitosin, urasil itu semuanya alanin. Ada juga arginin itu lebih banyak. Ada 6 kodonnya ya, mulai dari AGA, AGG terus ya. Secara total jumlahnya ada sekitar 20 asam amino dengan berbagai bentuk struktur yang beraneka jenis, struktur kimia yang berbeda-beda. Kemudian dan asam amino tersebut juga bisa mengalami yang disebut proteinnya bisa mengalami denaturasi atau terjadi ketika protein mengalami suatu kondisi yang membuat ikatannya menjadi putus ya. Jembatan disulfurida tadi terganggu sehingga gaya tariknya lemah sehingga protein kehilangan aktivitas biologisnya. Dia jadi rusak. Penyebabnya kenapa? Bisa karena panas ya. Kadang-kadang orang bilang masak telur itu telurnya setengah matang, justru proteinnya akan lebih baik dibandingkan kalau udah matang. Kenapa? Karena sudah terjadi denaturasi dari proteinnya. Protein sudah rusak sehingga kadar protein dibutuhkan itu lebih rendah dibandingkan kondisinya setengah matang gitu. Itu bisa salah satu contoh yang mudah kita temui sehari-hari. Atau pH ekstrim, terlalu diberikan pH yang terlalu asam atau terlalu basa itu juga akan merusak dari proteinnya. Atau juga bisa diberikan pelarut tertentu, aseton, alkohol, itu merusak. Larutan urea pekat, deterjen, guncangan, itu banyak yang bisa menyebabkan terjadinya proteinnya menjadi rusak. Dan kerusakan dari protein ini dapat bersifat reversible atau juga bisa irreversible. Tadi sudah dibahas ya, ada denaturasi, ada denaturation. Kalau sifatnya sudah irreversible, artinya sudah membentuk suatu senyawa baru yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk yang semula. Tentu tidak akan berfungsi seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Kemudian dari denaturasi ini ya tadi ya penjelasannya, proteinnya akhirnya tidak berlipat, denaturation, lepas lagi dia. Kemudian tadi sudah dijelaskan kalau dia penyebabnya adalah suhu, kemudian pH, konsentrasi tinggi dari garam, dia bisa merubah dari bentuknya ya. Sehingga tidak bisa lagi untuk kembali ke bentuk semula. Nah, itu terkait dengan beberapa hal tentang protein ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Belum ada? Belum ya? Oke, saya lanjut lagi. Kita masuk ke bagian-bagiannya dari protein ini. Kalau kita lihat klasifikasinya ya. Klasifikasinya ada 3. Kalau teman-teman lihat di sini yang putih-putih ini ya. Ada berdasarkan struktur, ada berdasarkan komposisi, ada berdasarkan fungsinya protein ini. Diklasifikasikan menjadi 3. Kita lihat dulu berdasarkan struktur. Ini kalau dilihat struktur berarti bentuknya ya. Ada proteinnya yang memiliki serat. Tadi udah dibahas juga protein yang globular. Ada juga protein menengah. Yaitu berdasarkan kalau dilihat dari struktur yang menyusun dari protein itu. Yang kedua ada berdasarkan komposisi. Ya, untuk komposisi protein ini ada yang simple protein, ada yang conjugated protein. Sedangkan kalau untuk fungsinya itu banyak tuh. Ada yang secara struktural, ada enzim, ada hormon, ada respiratory protein, ada transport protein, kontrak protein maupun storage protein sampai dengan toksin ya. Biasanya toksin ini pada bisa ular nih ada juga nih. Dia termasuk protein juga. Kita akan bahas satu persatu mulai dari berdasarkan struktur, kemudian kita lanjut ke berdasarkan komposisi sampai dengan berdasarkan fungsinya nanti. Kita lihat dulu berdasarkan strukturnya ya. Yang 3 ini berserat, globular maupun protein yang menengah. Kita lihat yang berserat ya, jadi strukturnya seperti kolagen itu termasuk yang berserat. Bentuknya linear, lurus aja, panjang aja gitu, nggak berkelok-kelok. Biasanya lurus-lurus. Kemudian biasanya protein ini tidak memiliki struktur yang tersier, tidak memiliki struktur tersier, biasanya yang awal-awal aja. Dan dia sifatnya yang hidrofobik. Dia tidak larut dalam air ya. Dan rantai polipeptidanya paralel, panjang, dan berikatan secara berkala. Jadi rantai polipeptidanya panjang lurus, kemudian membentuk serat-serat yang panjang dan melakukan fungsi struktural dalam sel. Contohnya yang berserat-serat itu misalnya kolagen. Kolagen itu ada di dalam kulit, ya. Itu ada kolagen untuk menentukan elastisitas kulit. Ada miosin,
Ada juga sutra ini ya untuk pembentukan benang, ada keratin itu di kuku misalnya ya, penyusunnya itu merupakan protein-protein yang memiliki serat. Ada serat-seratnya lah di situ protein ini. Kemudian yang kedua kita lihat yang bentuknya bulat atau bentuknya spiral. Ya, rantainya berlipat-lipat membentuk suatu bentuk yang melingkar atau bulat seperti ini. Di mana secara fisik dia lebih lembut daripada protein sebelumnya, daripada yang protein yang pertama berserat ya. Bentuknya lebih bulat dan biasanya dia akan membentuk enzim, antibodi dan juga beberapa hormon sebagai fungsi. Contohnya apa aja? Protein-protein yang globular ini itu di dalam kelenjar pankreas kita dia mengeluarkan tuh setiap saat pada saat gula darah kita tinggi apa insulin ya. Jadi insulin itu merupakan protein yang globular yang memang kita butuhkan akan kita keluarkan ketika memang di dalam tubuh kita tingginya kadar gula darah. Selain itu hemoglobin Hb ya, Hb itu juga merupakan protein yang globular. Hemoglobin yang akan membawa, kenapa dia melingkar juga proteinnya, dia mengikat oksigen. Kalau dia nggak melingkar, dia nggak bulat bentuknya, dia akan sulit untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Ada juga sel sabit kan, seperti yang lalu kita pernah bahas, dia nggak akan bisa membawa ke seluruh tubuh. Kemudian juga DNA polimerase dan juga RNA polimerase. Ini juga yang berfungsi dalam proses replikasi ya protein DNA. Itu protein-protein yang dilihat dari strukturnya ya. Ada protein yang pertama serat, yang kedua yang globular. Kemudian ada juga yang protein menengah, ini hingga linear dan juga bentuknya bulat juga, bola. Dia yang pendek dan lebih atau kurang bentuknya linear. Dan contohnya itu adalah fibrinogen. Ini salah satu protein yang memang kita punya di dalam darah kita yang nantinya akan berfungsi sebagai koagulasi ya untuk membuat darah kita menjadi beku. Karena dia akan membentuk nantinya benang-benang apa? Teman-teman tahu kalau fibrinogen bentuknya apa? Yang akhirnya akan membentuk benang apa? Benang fibrin ya. Jadi membentuk benang-benang fibrin. Secara normal dia adanya dalam tubuh kita ya fibrinogen. Dia akan larut, dia akan keliling, dia akan patroli aja. Tapi ketika sudah ada luka di dalam tubuh kita, baik lukanya itu yang keluar menghasilkan darah maupun luka yang memang terjadi di dalam pembuluh darah kita. Nanti dia akan kerjasama dengan trombosit. Trombosit akan menutupi lukanya, si fibrinogen akan memproduksi nanti benang-benang fibrin. Jadi trombosit menutupi lukanya, benang-benang fibrinnya akan mengikat kembali si trombosit ini supaya benar-benar kuat sehingga darahnya itu nggak netes lagi keluar. Kalau kita bayangkan di dalam suatu jorong ya, dalam suatu kali besar, ya tiba-tiba ada yang kali yang jebol karena hujan, terus akhirnya banjir kan. Biasanya dilakukan apa untuk menutupinya? Taruh apa di situ? Kalau kali ada yang bocor, ada yang tanggulnya jebol gitu. Nah, kalau tanggul jebol biasanya menutupinnya pakai apa? Pakai karung pasir, Pak. Karung pasir. Karung pasir. Karung pasir, pokoknya karung pasir tumpukin aja di situ. Karung pasir yang numpuk supaya airnya nggak lewat. Nah, karung pasir itu kita analogikan dalam tubuh kita adalah trombosit atau platelet. Trombosit yang membuat darah kita menjadi beku kan. Dia nutup dulu di situ. Tapi kurang kuat kalau hanya karung doang. Kira-kira tambahkan apa lagi biasanya? Kerikil, Pak. Kerikil salah satu yang menguatkan juga ya. Tapi untuk mengikatnya pakai apa? Supaya lebih kuat. Semen ya. Semen ya bisa. Tapi yang untuk kondisi darurat paling tali ya. Tali atau kawat-kawat ya enggak? Kawat-kawat untuk mengikat jangan sampai si karung ini juga hanyut juga gitu. Jadi diikat di situ. Nah, kawat-kawat inilah yang adalah benang-benang fibrin. Itulah fibrinogen yang nanti akan memproduksi benang-benang fibrin sehingga ikatannya semakin kuat. Sehingga darah kita nggak akan keluar lagi, gitu, nggak bleeding keluar. Itu salah satu protein yang sangat penting dalam proses koagulasi di dalam tubuh kita ya, dalam membentuk benang-benang fibrin. Dan bentuknya termasuk protein yang menengah. Ya. Oke, sebelum masuk ke komposisinya protein, ada pertanyaan tentang yang pertama berdasarkan struktur.
Belum ada ya? Oke, saya lanjut dulu tentang protein yang kedua berdasarkan komposisi protein. Ada simple, ada yang conjugated. Kalau simple protein sederhana, ya, terdiri dari asam amino, mungkin berserat juga, mungkin bulat, dan relatif memiliki struktur yang relatif lebih sederhana. Jadi udah kolagen, miosin, insulin, keratin itu termasuk yang sederhana. Kalau kita lihat dari sisi komposisinya, isinya, gitu ya. Kemudian yang pertama simple, yang kedua itu conjugated. Conjugated tentu yang kompleks. Yang tadi simple, ini lebih kompleks karena dia mengandung satu atau lebih komponen non-asam amino. Di sisi lain, bagian protein ini juga terikat erat atau longgar ke satu atau lebih non-protein. Dia juga terikat dengan non-protein yang lain. Bagian-bagian non-protein ini dari protein ini disebut dengan kelompok prostetik. Dia tidak berfungsi sebagai protein, tapi terikat dengan protein tersebut. Contohnya apa? Ya karbohidrat lah di situ mungkin. Ada lipid, asam fosfat, asam nukleat, ya. Itu yang terikat-terikat terhadap si asam-asam amino ini. Dan tapi dia juga penting untuk fungsi biologis dari protein. Dia berikatan tapi juga memberikan efek yang berbeda dengan protein yang lain. Contohnya apa aja? Ya, contoh misalnya di sini ada fosfoprotein. Fosfoprotein ini asam fosfat, contohnya kasein, betaline kuning telur, itu ikatan antara protein dengan fosfat. Jadi bukan protein murni semua, tapi dia ikatan kompleks dengan senyawa-senyawa yang lain. Di sini ada fosfatnya. Kemudian ada juga glikoprotein. Glikoprotein ini sekelompok protein yang berikatan dengan glikogen atau karbohidrat, ya. Sebagian protein membran, musin atau komponen yang ada di dalam saliva kita, dalam air liur itu ada glikoprotein. Kemudian glikoprotein ini juga ada di dalam darah, juga ada ya, glikoprotein 2B3A itu ada yang membantu proses koagulasi juga, itu glikoprotein. Ada juga nukleoprotein, asam nukleat. Jadi protein berikatan dengan asam nukleat, ya. Contohnya protein dalam kromosom, dalam ribosom itu dia terikat dengan nukleat. Dan yang seterusnya ya, ada kromoprotein, ya, ada lipoprotein. Lipoprotein ini lipid nih. Kolesterol itu adalah lipoprotein, lipid dan protein. Lipoprotein ini ada yang HDL, high density lipoprotein, LDL, ya, low density lipoprotein, ada VLDL, very low density lipoprotein. Ini kolesterol-kolesterol yang ada di dalam darah seseorang. Kalau yang LDL itu yang low, ya, low density lipoprotein. Ada yang HDL, high density lipoprotein. Artinya ikatan antara protein dengan si lemak atau kolesterol. Semakin tinggi jumlahnya, semakin banyak jumlah ikatan antara protein dengan lipid ini, semakin tinggilah kolesterol seseorang. Makanya begitu dicek, oh kolesterolnya tinggi nih, ya, HDL-nya tinggi, LDL-nya tinggi, harusnya low tapi tinggi. VLDL-nya low density-nya atau HDL-nya yang harusnya rendah malah tinggi, ya. Itu ikatannya seperti itu. Ada juga flavoprotein dan seterusnya sampai metaloprotein, ya. Itu ikatan-ikatan antara protein dan juga dengan senyawa yang lain. Makanya disebut dengan ikatan yang kompleks, ya, berdasarkan atau conjugated. Kalau yang tadi sebelumnya simple aja, dia sendiri aja hanya asam amino, tapi ketika sudah berikatan dengan senyawa lain, mulai dari fosfoprotein sampai seterusnya, itu disebut dengan yang conjugated, yang kompleks, ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang berdasarkan fungsinya. Protein ini, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam, ya. Ada struktural protein, ada enzim, ada hormon, kemudian ada respiratory protein, transport sampai dengan kontrak storage sampai dengan toksin, ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk yang pertama, yang kedua tentang berdasarkan komposisi. Aman dulu ya. Oke, ikutin dulu deh. Oke, yang terakhir ini yang tadi ya, kita lihat berdasarkan struktur. Kalau berdasarkan struktural, ini bentuknya komponennya jaringan ikat, ada tulang, urat, tulang rawan, kulit, bulu, kuku, ini semuanya dari struktural. Kebanyakan dari struktural ini berserat dan tidak larut dalam air, kolagen, keratin, dan elastin. Jadi kalau dilihat dari fungsinya, ya tadi dari strukturalnya, kemudian yang kedua dilihat dari
katalis biologis atau enzim ya. Enzim ini mempercepat suatu reaksi di dalam tubuh kita, mengurangi energi aktivasi reaktan dan mempercepat reaksi metabolisme. Jadi dia mempercepat reaksi di dalam tubuh. Dan kebanyakan enzim ini protein terkonjugasi globular, bentuknya lebih bulat gitu ya. Contohnya apa aja? Ya, DNA polimerase tadi udah, nitrogenase, lipase, enzim yang mencerna lipid, itu enzim-enzim yang sebagai katalis ya, sebagai katalis biologis, mempercepat reaksi di dalam tubuh seseorang. Kemudian selain itu yang berdasarkan fungsinya juga ya, yang ketiga, yang keempat ya, itu ada hormon, termasuk glukagon, insulin, ACH, itu hormon-hormon yang memang hormon protein yang terdapat di dalam sel. Apa beda glukagon dengan insulin? Teman-teman tahu? Ini semacam hormon atau protein yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Kalau insulin itu hormon yang dikeluarkan pada saat makan ya Pak. Kalau glukagon saat puasa. Ya, kalau insulin pada saat kita makan, dia akan keluar ya, Azahira ya. Jadi ya tepat. Jadi kalau kita lagi makan, insulinnya akan dikeluarkan. Kenapa? Karena memang butuh untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi kalau glukagon, dia akan dikeluarkan pada saat tubuh kita sedang puasa, benar. Jadi kalau sedang puasa, tubuh kita kan kekurangan gula, kekurangan glukosa di dalam darah, sehingga dia akan rombak lagi yang ada di dalam sel otot kita maupun sel lemak untuk masuk lagi ke dalam darah, sehingga nanti kita akan mendapatkan energi yang dikeluarkan sebaliknya, bukan insulin lagi tapi glukagon. Dan keduanya memang ada di sel pankreas. Kalau sel alfanya insulin yang mengeluarkan, sel betanya nanti glukagon yang mengeluarkan. Ya, itu termasuk hormon. Dia memiliki fungsi dan dia adalah suatu protein. Ya. Kemudian ada juga yang respiratory protein atau pigmen pernapasan. Ya, ini hemoglobin dan mioglobin ya. Hemoglobin ini yang terdapat dalam darah yang membawa ke seluruh tubuh, mendistribusikan oksigen ya. Kalau mioglobin itu mendistribusikan juga, tapi dia sampai ke sel-sel otot, lebih spesifik lagi. Jadi kalau hemoglobin ini hanya dilewat jalan utama, nganter, dia ada delivery yang nganterin sampai ke jalur-jalur yang jalan besar, mioglobin ini udah sampai ke pelosok-pelosok, ya. Itu dia akan membawa si oksigennya. Kemudian ada juga yang protein pengangkut, ini mengangkut material di dalam sel, membentuk struktur dalam membran plasma, dan juga membentuk salah satu komponen darah yang getah bening pada hewan. Contohnya albumin. Albumin di dalam serum. Albumin ini protein ya, protein yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh. Biasanya kalau di sentrifuge nanti terpisah tuh antara plasma, ada albuminnya. Dan banyak sekali kalau di rumah sakit ini digunakan untuk kondisi-kondisi pasien sedang kritis ya, atau kondisi yang cukup berat. Karena albumin ini salah satu protein yang bisa untuk menarik cairan dari interstisial masuk ke dalam intravaskular. Jadi kan dalam tubuh kita itu ada 3 cairan tuh. Ada cairan di dalam sel, intraselular. Di dalam sel tubuh kita kan banyak sel, apa aja ada kan, semua sel tubuh kita ada cairannya. Ada cairan yang disebut dengan cairan intraselular atau di dalam sel. Ada cairan dalam intravaskuler, cairan di dalam pembuluh darah. Ya darah isinya. Nah, ada cairan di antara sel tadi dan juga di antara pembuluh darah yang disebut dengan cairan interstisial. Kalau cairan interstisial ini komposisinya hanya rendah, mungkin cuma sekitar 9-10%, sedangkan intravaskular paling banyak. Ketika cairan intravaskular atau intraselular ini masuk ke dalam interstisial, akibatnya orang menjadi udem kan. Banyak orang-orang penyakitnya sudah berat, kakinya udem, bengkak gitu ya, isinya cairan. Karena cairannya ketarik dari dalam pembuluh darah masuk ke interstisial. Nah, si albumin serum inilah, protein pengangkut inilah yang berperan kalau diberikan kepada pasien yang dalam kondisi seperti itu, diinfuskan, nanti dia bisa akan menarik lagi tuh cairan di dalam yang terjadi udem tadi untuk masuk lagi ke dalam sel dan juga ke dalam intravaskular. Itu konsep kerja dari albumin serum ini ketika digunakan pada pasien-pasien yang memang sedang mengalami kondisi yang berat ya. Tapi harganya juga cukup mahal. Satu botolnya itu aja bisa jutaan ya. Dulu aja udah 1,5, mungkin sekarang udah lebih dari itu. Dan butuhnya banyak, nggak hanya satu. Jadi sangat penting albumin di dalam
tubuh kita untuk sebagai protein pengangkut ya. Kemudian ada juga protein kontraktil, ini pembangkit tenaga otot ya. Ini ada aktin dan miosin, ini yang ada di dalam otot-otot kita. Ini ketika otot kita berkontraksi maupun relaksasi, aktin dan miosin ini, protein inilah yang bekerja dan dia akan menghasilkan nanti adenosin trifosfat atau menghasilkan energi ya. Kemudian ada juga yang sebagai penyimpan, yang menyimpan ion logam dan asam amino dalam sel, dalam biji telur, susu, itu banyak. Kacang-kacangan itu ada, itu protein-protein yang sebagai storage ya, sebagai penyimpan. Kemudian terakhir itu ada protein toksin, protein yang ada di dalam bisa ular, bisa racun dari hewan ya, hewan berbisa itu toksinnya itu disebut dengan protein beracun ya. Nah, ini sekilas tentang tadi dibahas tentang hemoglobin dan mioglobin ya. Jadi kalau mioglobin ini kalau kita lihat dari sejumlah rantainya pasti sudah banyakkan hemoglobin, ada 4 rantai, sedangkan mioglobin berisi rantai polipeptida tunggal. Yang satu tetramer, satu hanya monomer ya. Mengikat CO2, karbon monoksida, NO, O2 dan H+, sedangkan kalau mioglobin hanya mengikat oksigen saja. Secara sistemik ke seluruh tubuh, kemudian kehadirannya pada sel otot. Jadi kalau si hemoglobin ngirim ke seluruh tubuh, sedangkan kalau si mioglobin dia akan memasukkan ke dalam sel otot kita, ya berperannya seperti itu. Kemudian ini beberapa slide-slide tambahan ya. Jadi ada protein pada membran sel, ada protein di dalam membrannya ya. Kan kita tahu ada dinding sel, kemudian di luarnya ada selaput tipisnya tuh, ada membrannya. Di situ pun ada fungsi protein dalam membran sel untuk mendukung strukturnya. Sehingga struktur protein ini lebih baik ya. Dia tidak mudah untuk dimasukkan oleh dari cairan-cairan dari luar ataupun cairan dari dalam pun juga untuk keluar pun juga akan ketahan. Kemudian protein ini juga bisa disintesis ya. Protein ini merupakan polimer dari asam amino. Produk akhirnya gen itu adalah protein ya. Kalau nantinya asam amino digabungkan ya ujung-ujungnya nanti protein. Ini pembahasan sekilas aja tentang sintesis protein. Ya, ada mRNA membawa kodon, sedangkan tRNA membawa antikodonnya. Kodon itu teman-teman ingat waktu itu ada 3 asam urutan rantai sequence polinukleotida ATGC yang seperti itu akan menghasilkan nanti asam-asam amino. Kemudian si protein pun juga mengalami folding ya, atau tadi sudah dibahas juga di video ya, mengalami pelipatan yang menyebabkan nanti protein mendapatkan strukturnya. Yang satu dia larut dalam air, yang satu tidak larut, yang satu hidrofilik, satu hidrofobik. Yang hidrofilik dia akan melipat, yang hidrofiliknya dia akan melipat karena dalam air, sedangkan hidrofobiknya di luar. Ya, itu akan membuat lipatan-lipatan protein. Nah, pelipatan protein ini yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu. Dia perlu penambahan karbohidrat di ekornya atau perlu penambahan lipid, perlu penambahan yang tadi. Jadi dia termasuk yang sudah kompleks tadi ya, agar menjadi fungsional. Fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi pelipatan protein. Jadi pelipatan ini diperlukan nanti ketika dia akan ketemu dengan molekul-molekul yang lain. Dan pelipatan protein inilah yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa tingkat. Ada yang primer, ada yang linear ya, lipatannya hanya lurus aja. Kita lihat di sini dia ngelipat tapi dia hanya lurus. Sedangkan tingkat menengah alpha helix itu agak lebih terikat ya. Kemudian yang tersier semakin kuat seratnya, kemudian sedangkan tingkat quaterner itu udah semakin numpuk ikatannya. Tadi udah dibahas di video juga, kemudian dibahas juga dari kelompok yang tadi ya. Nah, ini beberapa bentuk ya melukar dari ini sekedar tahu aja berapa beratnya, oh sekian beratnya, sekian residu yang ada, sekian jumlah polipeptida ya. Dari hemoglobin, sitokrom sampai dengan glutamin, lipoprotein, ini sekedar informasi aja ya teman-teman. Berat hemoglobinnya berapa, kemudian kelas-kelasnya lipoprotein, ada lipid di sini. Contohnya apa? Ya, lipoprotein di dalam darah, glikoprotein ada karbohidrat, ada juga contohnya di situ glikoprotein itu adalah imunoglobulin. Ini imunoglobulin khususnya imunoglobulin G ya.
Karena imunoglobulin ini termasuk salah satu sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Dia banyak, ada imunoglobulin G, ada A, ada D, ada E, sama M. Kalau E biasanya lebih condong untuk terjadinya reaksi alergi tuh protein-protein ini. Kemudian ada fosfoprotein, nanti teman-teman tinggal baca ya, dan seterusnya. Kemudian terakhir ya, ini ada tentang struktur primer tadi sudah dibahas, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi kalau struktur primer tentu ini yang paling sederhana ya, di dalam suatu protein. Ini termasuk contohnya tadi ada hormon insulin, itu termasuk yang strukturnya sederhana, tapi fungsinya sangat penting dalam tubuh. Kemudian yang ya struktur dari insulinnya. Kemudian yang sekunder, ini udah mulai terbentuk alpha helix atau beta plate sheet ya, bertumpuk di situ. Ini salah satunya contohnya seperti benang ya, benang-benang sutra, itu sudah mulai mengalami pelipatan-pelipatan. Ada bentuk spiral, helix, ataupun lembaran tuh. Bentuk ini dinamakan struktur yang sekunder, lebih kompleks. Kalau tadi yang pertama primer hanya linear aja, kalau struktur sekunder ini sudah mulai terjadi lipatan-lipatan. Sedangkan untuk yang tersier itu sudah kebanyakan protein merupakan struktur sekunder yang berbeda ya, ada yang struktur primernya, ada alpha helixnya ya. Ini banyakkan yang tersier ini enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh yang membantu atau mempercepat katalis metabolisme di dalam tubuh. Dan terakhir ini adalah struktur kuartener, ini yang lebih kompleks lagi ya, dan dia biasanya bentuknya itu yang seperti berserat tadi itu ya, karena sudah kompleks. Ini kolagen ya, salah satu yang memang sangat banyak untuk struktur protein-protein yang kuartener ini ya. Oke, tadi dari bahas protein globular, protein fibrosa tadi udah ya. Ada jenisnya beragam, mulai dari bulat, ada juga memanjang seperti itu. Yang bulat ada enzim, hormon insulin, hemoglobin, imunoglobulin, antibodi itu termasuk yang globular, bentuknya lebih bulat. Ada yang memanjang, itu kolagen ya, fibrosa atau protein. Itu kurang lebih teman-teman untuk materinya hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tambahan? Overall udah kurang lebih udah dibahas ya sama kelompok sebelumnya. Kemudian di video tadi juga sudah ditayangkan juga ya beberapa hal di situ. Ada pertanyaan tambahan mungkin? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Malam juga ya, sebentar saya absen dulu. Minggu depan berarti sudah masuk ke berapa kali pertemuan lagi sih kita teman-teman? 2 kali lagi ya? Iya Pak, 2 lagi Pak. 2 lagi ya. Sebentar, saya udah stop share ya? Masih, Pak. Oh, masih. Oh, ini masih. Nggak bisa dibuka nih. Oke. 2 kali lagi. 2 kali dari sekarang atau 2 kali minggu depan masih 2 kali lagi ya? Kita ada libur sih, Pak. Kita libur ya, tanggal 25, 26 sampai dengan akhir tahun ya? Iya, Pak. Pekan. Oke, berarti kita masih ada 2 pertemuan lagi. Struktur protein udah, DNA rekombinan sama bioinformatika, betul ya? 2 itu lagi. Artinya kalau minggu depan kita masih bisa 1 kali pertemuan lagi, tanggal 22, berarti terakhir nanti di tanggal 5 Januari untuk bioinformatika. UTS-nya udah diinfo teman-teman, tanggal berapa kira-kira? Tanggal 16 sampai tanggal 16 ya? 28. 16 sampai 28, oke. Berarti tanggal 12-nya kita bisa masuk lagi tuh terakhir untuk bahas kisi-kisi ya. Tanggal 12 nanti. Materi selesai di tanggal 5. Harusnya tanggal 5 kita kisi-kisi, cuma karena ada libur, akhirnya kita bahasnya nanti di pertemuan terakhir lah ya.
Atau di tanggal 5 kalau ada waktu nanti kita akan bahas. Oke. Diah Ayu. Hadir, Pak. Ya, Ayu ada. Anita Rahman. Hadir, Pak. Mala Komalasari. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Romli. Hadir, Pak. Yulita. Hadir, Pak. Ravelina. Hadir, Pak. Tadi lagi di jalan. Oh, lagi traveling ya. Lulu. Hadir, Pak. Lulu Ikmah Nun. Septi Berta. Sama lagi di jalan juga, Pak. Hadir. Oke, Ayu dia. Hadir, Pak. Ya, Al-Zahra. Ananda Sela. Hadir, Pak. Sri Amalia. Tadi WA saya Pak lagi di jalan Pak. Oke. HP-nya juga nggak bisa jawab Zoom Pak. Error katanya. Oke, Iskandar. Hadir, Pak. Nia. Hadir, Pak. Az-Zahra. Hadir. Az-Zahira. Hadir. Mutiara Andini. Hadir, Pak. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Septia Wafa. Hadir, Pak. Oke. Indah Octavia. Hadir, Pak. Teguh. Hadir Pak. Teguh Setiawan. Oke. Siti Askia. Hadir, Pak. Ilmi. Hadir, Pak. Sally. Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Pak. Figuardo. Hadir, Pak. Sama Ratri. Hadir, Pak. Ya, ada yang belum dipanggil? Kemarin kelas ini ada tambahan 1 dari luar kalau nggak salah ya? Ya nggak sih? Yang kemarin kita panggil tapi nggak ada. Kelas ini kelas mana ya? Bukan kelas ini kayaknya. Kelas ini kayaknya semuanya. Ada yang belum dipanggil nggak? Nggak ada ya? Oke, baik. Oke, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Hari ini telah selesai untuk pertemuannya. Minggu depan silakan dipersiapkan untuk kelompok berikutnya, ya. Kemudian nanti kita bahas nanti akhir pertemuan lah nanti ya, untuk soal-soal nanti akan teman-teman hadapi pada saat UAS nanti ya. Kalau ada materi-materi yang pasca UTS yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir itu, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Pak.